Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Oke teman-teman, halo. Perkenalkan, saya Agita Firda yang akan bersama teman-teman beberapa waktu ke depan. Sebelum kita memulai forum ini, ada baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Oke, sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, di sini saya akan meluruskan agar teman-teman tidak salah paham. Karena di sini saya Agita Firda hanya akan membagi sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Nah, di sini saya bukan menggurui teman-teman, saya hanya membagi sebagian ilmu yang sudah saya dengar sebelumnya seperti itu. Jika nanti ketika teman-teman sudah melihat bahasan apa yang kita bahas, teman-teman hanya perlu mendengarkan seperti itu. Kemudian bila ada yang salah dari saya, baik dari perkataan saya maupun dari PowerPoint yang saya buat, silahkan tolong tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman? Oke, baik, mari kita mulai. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai puasa sehat. Nah, sehat yang seperti apa sih? Nah, sehat di forum ini akan kita bahas dalam dua bidang. Yang pertama, sehat dalam bagian lahir ataupun fisik, dan sehat dalam batinnya seperti itu. Nah, sehat lahir ataupun fisik itu ketika seseorang dari ujung rambut hingga ujung kakinya merasa bebas dari rasa sakit, baik yang dirasakan oleh organ dalam maupun organ luar seperti itu. Oke, kemudian bagaimana caranya agar seseorang bebas dari rasa sakit secara fisik ya teman-teman? Yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Oke, ini dikatakan oleh banyak pakar dalam kesehatan seperti itu, agar kita dapat memakan makanan yang bernutrisi lagi bergizi, seperti protein, vitamin, karbohidrat, terus lemak baik, kemudian mineral ataupun air seperti itu. Mengingat air dalam tubuh kita ada sekitar 62% ya teman-teman, jadi kita harus mengonsumsi banyak air seperti itu. Tetapi ingat, walaupun kita sudah memberikan makanan yang bernutrisi dan bergizi, kita juga tidak boleh makan atau meminumnya secara berlebihan seperti itu. Secukupnya saja. Oke, seperti yang sudah dikatakan ya, sudah dituliskan pula dalam Quran surat Al-A'raf ayat 71, bahwasanya Allah memerintahkan agar kita menggunakan baju untuk ke masjid dengan yang bagus seperti itu. Kemudian makan dan minum ya tidak berlebihan seperti itu. Makan dan minum tetapi tidak berlebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan seperti itu. Kemudian walaupun kita sudah memberikan makanan yang bernutrisi, kemudian tidak berlebihan, kita juga akan disalahkan bila kita makannya jika tidak halal seperti itu. Karena pada surat Al-Baqarah ayat 173, Allah juga memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal seperti itu. Baik, apa yang kedua caranya? Yaitu adalah olahraga. Nah, olahraga juga sudah dianjurkan oleh Nabi kita, junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang diriwayatkan banyak hadis bahwasanya kita sudah bahwasanya beliau menyukai banyak olahraga seperti renang, kemudian memanah, berlari seperti itu ya teman-teman. Oke, cara yang selanjutnya adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup ya teman-teman, tidak berlebihan dan tidak pula kurang, seperti yang sudah dituliskan dalam surat Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18. Oke, di
isinya itu ayat itu, kedua ayat itu yaitu tentang agar seseorang tidur ketika malam dan bangun ketika hampir akhir malam seperti itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tidur cukup, kita pun harus bukan harus sih, ada baiknya kita mengikuti ajaran junjungan kita, nabi besar kita seperti itu, untuk menghadap ke kanan dan berwudu sebelum tidur, sebagaimana yang telah disampaikan dalam hadis riwayat Muslim dan riwayat Bukhari seperti itu teman-teman, bahwasanya jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu seperti itu. Kemudian sekarang kita akan membahas sehat batin. Sehat batin ini berkaitan dengan hati dan pikiran kita. Oke, baik. Bagaimana sekarang jika seseorang ingin menyehatkan seperti itu, ingin menjaga kesehatan hati dan pikirannya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca ayat suci Al-Quran, karena pada surat Shad ayat 29 juga sudah dikatakan bahwa kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat sebuah pelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, khususnya nih buat para akhwat atau perempuan ya, yang sedang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, yaitu ketika kita sedang haid seperti itu. Kita kan tidak bisa membaca Al-Quran ya teman-teman, makanya kita diperbolehkan mendengarkannya, baik secara mendengarkan secara langsung maupun murotal ya. Oke. Dikatakan nih dalam surat Al-A'raf ayat 204 bahwa apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat seperti itu. Nah, ketika kita membacakannya kita akan mendapatkan ketenangan dan mendapatkan pelajaran, pun ketika kita mendengarkannya kita juga insya Allah akan mendapatkan rahmat, ketenangan dan juga keberkahannya seperti itu. Amin amin amin. Oke, selanjutnya hal yang dilakukan adalah menjaga hubungan baik dengan manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat An-Nisa pun ayat 36 sudah diperintahkan bahwa kita tidak boleh menyembah selain Allah dan mempersekutukannya. Dalam apapun ya, dalam hal apapun tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, kemudian kita pun diperintahkan agar berbuat baik kepada orang tua, kerabat karib, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, baik yang dekat maupun jauh, dan teman sejawat. Nah, Allah juga tidak menyukai orang-orang yang sombong dan tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya seperti itu. Oke, karena dalam sosiologi maupun psikologi, berhubungan baik kepada manusia pun sangat sangat menguntungkan diri kita. Kita akan merasa tenang ketika kita tidak memiliki masalah dengan siapapun seperti itu. Oke, yang keempat caranya adalah mengucapkan kalimat positif. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 222 dikatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah, dalam hal psikologi ini juga sangat berpengaruh bagi diri kita. Ketika kita mengucapkan kalimat positif, insya Allah pikiran kita, hati kita menyerap hal-hal positif tersebut. Akhirnya kita akan memikirkan hal positif dan melakukan hal yang positif seperti itu. Yang kelima, yang terakhir yang dilakukan adalah berzikir. Nah, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 dikatakan nih bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang seperti itu. Oke. Kemudian nih dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kita kan diperintahkan untuk berpuasa ya teman-teman. Nah, kita tuh diperintahkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita tuh diperintahkan untuk bertakwa seperti itu. Jadi hukumnya itu wajib seperti itu. Nah, teman-teman ingat gak
Al-Baqarah ayat 216 itu mengatakan bahwasanya seseorang ketika mendapat perintah dari Allah itu adalah sebenarnya hal yang terbaik untuk diri kita, seperti itu. Nah, makanya ketika kita berpuasa pun sebenarnya itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, oke, saya akan membacakan sedikit penggalan ayat 216 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, dijelaskan nih di ayat ini bahwasanya jika kita tidak menyenangi sesuatu, bisa jadi nih sebenarnya apa yang kita tidak senangi itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Pun dengan hal yang sangat kita senangi, bisa jadi itu tidak baik untuk diri kita, seperti itu teman-teman. Makanya ternyata sudah dikatakan nih dalam Al-Quran bahwa puasa itu kan wajib. Nah, ketika kita diwajibkan, maka itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, oke. Anggapan ini pun telah diiyakan gitu loh oleh para ahli kesehatan, bahwasanya ketika kita berpuasa, tubuh kita akan terdetoks gitu, akan mengeluarkan racun-racun. Kemudian ketika berpuasa, kita juga akan mengontrol gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Kita juga akan membantu regenerasi sel, meningkatkan fungsi otak, kemudian meningkatkan hormon pertumbuhan, mengurangi peradangan, membantu mencegah kanker, kemudian memperkuat sistem kekebalan tubuh, dapat meningkatkan kesehatan jantung, dan hingga dapat membantu menurunkan berat badan seseorang. Nah, oke. Kemudian, mengapa kita ketika berpuasa justru merasa lemas, merasa malas, dan bahkan bisa merasa sakit? Nah, jika sebenarnya kita sudah melakukan beberapa hal yang sudah diperintahkan tadi, yang untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun batin sudah kita laksanakan, tetapi kita masih merasa lemas, merasa malas, merasa sakit, berarti kiranya mungkin saja ada yang salah pada puasa kita. Oke, ketika ada yang salah, kita harus melihat ulang, memeriksa ulang, apakah ada yang salah atau tidak. Mulai dari niat kita. Nah, mulai dari niat kita. Apakah niat kita berpuasa sudah karena Allah, sudah lillahi ta'ala, atau justru kita berpuasa hanya untuk menggugurkan kewajiban saja? Atau bahkan kita berpuasa hanya untuk mengikuti budaya, mengingat negara kita mayoritasnya beragama Islam, otomatis banyak sekali orang-orang yang melakukan puasa Ramadan. Nah, jangan-jangan kita adalah salah satu orang yang berpuasa Ramadan hanya karena mengikuti budaya tersebut, mengikuti orang-orang yang juga berpuasa seperti itu. Maka dicek kembali, diperiksa lagi apakah niat kita karena Allah atau justru karena hal yang lainnya. Oke. Yang kedua, kita periksa juga ketika sahur, apakah kita sahur untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, atau justru ketika sahur kita masalah berlebihan seperti itu, ataukah ketika sahur kita mengonsumsi makanan, minuman dengan gula yang alami atau belum, seperti itu. Harusnya kan kita mengonsumsi makanan atau minuman dengan gula yang alami. Kalau tidak alami, ya yang penting bergula lah ya, akan meningkatkan stamina tubuh kita, seperti itu. Dicek tuh niatnya, sahurnya apakah sudah baik, sudah benar sesuai ajaran Allah, ya benar sesuai perintah Allah dan sesuai perilaku Rasul. Nah, oke. Yang ketiga, periksa kembali juga puasa kita. Ketika kita berpuasa banyak tidur, ataukah ketika kita puasa melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Nah, kita periksa nih, kita cek kembali. Kemudian yang terakhir adalah kita periksa ulang juga ketika kita berbuka, apakah sudah menyegerakan berbuka ataukah malah melambat berbuka. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyegerakan berbuka puasa, seperti itu.
Nah, apakah juga ketika kita berbuka justru kita berlebihan, makan secara berlebihan, minum secara berlebihan, membuat diri kita tidak bisa mencerna makanan atau minuman secara baik seperti itu. Kemudian ada mengonsumsi makanan atau minuman dengan gula yang alami. Nah, sudah belum kita mengonsumsi makanan atau minuman dengan gula yang alami? Jika belum, maka silahkan perbaiki. Seperti itu. Nah, oke, dari keempat tadi, dari niatnya, sahurnya, puasanya, hingga berbukanya, apakah kita sudah mengikuti ajaran Rasulullah atau belum? Nah, kita periksa lagi. Apakah kita sudah olahraga atau belum? Jangan salah, ketika kita berpuasa kita juga dapat berolahraga. Misalnya ketika hendak berbuka puasa, karena saat itu gula kita sangat rendah ya, sangat rendah. Jadi ada baiknya kita melakukan olahraga agar gula kita naik, seperti gula darah kita naik. Kemudian bisa juga kalian melakukan olahraga ketika setelah berbuka puasa, ya 1 jam setelah berbuka puasa, maksudnya setelah makanan tercerna dengan baik. Silakan untuk kalian melakukan olahraga. Kemudian apakah ingin olahraga ketika hendak sahur? Itu sangat diperbolehkan ya. Oke, selanjutnya ketika kita sudah berikhtiar, berusaha untuk menjaga kesehatan baik fisik kita maupun batin kita secara baik, kemudian cara berpuasa dari niat, sahur, ketika berpuasa dan bahkan berbuka sudah diperbaiki sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kita lakukan terakhir adalah berserah diri kepada Allah. Seperti itu. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Apakah nantinya Allah akan membuat kita sakit atau tidak, itu kehendak Allah seperti itu. Yang penting kita berusaha untuk menjaganya, menjaga apa yang Allah titipkan kepada diri kita agar menjadi sebaik-baiknya, seperti itu, menjaga sebaik-baiknya. Oke. Ya, untuk forum kali ini saya cukupkan sekian. Bila ada pertanyaan atau misalnya ada sanggahan, tambahan, silahkan teman-teman lakukan di kolom komentar. Baik, mari sama-sama kita tutup forum ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga amal ibadah kita diterima, baik amal ibadah yang kemarin, besok ataupun hari ini, seperti itu. Ya, akhir kata saya menghaturkan maaf kepada teman-teman semua. Apabila ada kata saya yang salah atau menyakiti, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.